Perkenalkan, nama lengkap saya Melda Karerihara, NIM 21222, Prodi Teknik Informatika dari kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Lewat video kali ini, saya akan menjelaskan tugas Kapita Selekta Sumba, itu tugas 4. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Terdapat dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya, diperbaharui dalam waktu yang terbilang cepat, dan bisa dibudidayakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini terdiri dari sumber daya alam hayati dan hewani. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam jenis ini tidak dapat dipulihkan sama sekali karena proses terbentuknya yang jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia, serta jumlah lebih statis. Contohnya bahan mineral, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Yang kedua itu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Terdapat dua jenis juga, yaitu yang pertama sumber daya alam fisik. Sumber daya alam fisik memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. Sumber daya alam fisik contohnya adalah tanah, air, dan sinar matahari. Yang kedua itu sumber daya alam hayati. Dalam sumber daya alam hayati ini memiliki ciri jika habis terpakai bisa dikembangkan atau dikembangbiakan kembali. Contohnya sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan lokasi. Sumber daya alam berdasarkan lokasi itu terdapat dua jenis juga, yaitu yang pertama sumber daya alam terrestrial. Sumber daya alam ini terdapat di daratan. Contohnya adalah tanah, hutan, dan bahan galian. Yang kedua itu sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam ini terdapat di perairan, misalnya rumput laut dan energi gelombang. Manfaat dari sumber daya alam terdapat 7 jenis, yaitu yang pertama sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat, untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, menyerupai oksigen atau tumbuhan. Yang ketujuh, cadangan device negara. Berikut itu cara melestarikan sumber daya alam. Terdapat 5, yaitu yang pertama pemerataan. Pemerataan ini dianggap mampu mengurangi kesenjangan di masyarakat serta meratakan akses yang sama bagi masyarakat sehingga antara satu daerah dan yang lain harus mendapatkan pembangunan yang seimbang. Yang kedua, ekonomi. Selain meningkatkan kapasitas daya saing, prinsip ekonomi dapat dimaksudkan. Di sini juga pembangunan infrastruktur,
dasarnya, misalnya adalah perumahan, jalur, hingga infrastruktur informasi. Yang ketiga itu energi. Dalam aspek energi, penghematan energi merupakan cara yang sangat dianjurkan. Contoh dari penghematan energi adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami dan sebagainya. Yang keempat, ekologi. Dalam aspek ini, pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan, misalnya membatasi pemekaran kota yang berlebihan, mengadakan banyak ruang terbuka hijau yaitu atau RTH. Yang kelima itu peran serta. Peran serta yang dimaksudkan adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran serta dari masyarakat. Yang berikut yaitu proses pengolahan produk. Cara produksi pangan yang baik bertujuan untuk menghasilkan produk akhir yang layak, bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Untuk masalah jaminan keamanan pangan, salah satunya dengan penerapan prinsip sanitasi pada pabrik pembuatan produk-produk makanan itu sendiri. Di sini kami memilih contohnya ini produk Ugempia adalah salah satu produk makanan yang menjadi ciri khas. Yang berikut itu nama produk. Saya mengambil produk Ugempia. Alur UMKM Ugempia ini yang pertama pembelian bahan dan persediaan alat. Yang kedua, kelengkapan bahan-bahan utama. Yang ketiga, proses pembuatan. Yang keempat, pengemasan. Yang kelima, pemasaran. Yang berikut itu desain produk. Desain produk sangat berperan dalam pengembangan bisnis. Seorang desainer produk akan secara konsisten memastikan bahwa produk tetap cocok dengan kondisi pasar saat ini. Proses penjualan. Di sini pemilik UMKM proses penjualannya menggunakan secara online, yaitu dengan cara memposting bahan jualannya di media sosial. Contohnya aplikasi yang digunakan itu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Demikian video yang saya bisa jelaskan lewat tugas Kapita Selekta Sumba. Sekian dan terima kasih.